Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang aku gadis sukses dan kaya raya, dihina dan ditertawakan karena nikahi pria tua. Beberapa saat kemudian, kubuat mereka menyesali perkataan mereka sendiri. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku gadis sukses dan kaya raya, dihina dan ditertawakan karena nikahi pria tua. Beberapa saat kemudian, kubuat mereka menyesali perkataan mereka sendiri. Pernah suatu malam, aku menelpon Danu setelah selesai bekerja. Suaraku terdengar lelah dan ia segera menyadarinya. "Alina, kamu kenapa? Kamu kayak capek banget," katanya dengan nada khawatir. "Mas, aku gak apa-apa, aku cuma habis kerja lembur," jawabku mencoba menyembunyikan kelelahan di suaraku. "Lembur? Kamu kerja di mana lagi?" tanyanya tajam. Aku terdiam, bingung bagaimana menjelaskannya. Tapi Danu tidak bodoh. Ia tahu aku mencoba mengambil beban darinya. Dan hal itu justru membuatnya marah. "Alina, aku sudah bilang tugas kamu cuma kuliah. Kenapa kamu malah sibuk cari kerja? Aku gak mau kamu sakit atau nilai kuliahmu turun gara-gara kamu maksa kerja terlalu keras," katanya dengan tegas. "Mas, aku cuma ingin bantu. Aku gak mau terus-terusan jadi beban buat mas," jawabku lirih. "Alina," katanya. Suaranya melembut. "Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan aku bekerja keras. Kalau kamu sampai sakit atau gagal karena ini, semua yang aku lakukan akan sia-sia. Jadi tolong, jangan pikirkan soal aku. Fokus saja ke kuliahmu." Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihatnya. Kata-katanya membuatku tersentuh. Tetapi juga semakin membuatku sadar betapa besar cinta dan pengorbanannya untukku. Namun, meskipun aku berhenti mengambil pekerjaan tambahan, kekhawatiran tentang Danu tidak pernah hilang. Pada suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan tugas, teleponku berdering. Itu dari tetangga Danu. "Alina, maaf kalau aku mengganggu malam-malam begini. Tapi Mas Danu tadi pingsan di pabrik. Sekarang dia sudah dibawa ke klinik terdekat," kata suara di ujung telepon. Darahku seakan berhenti mengalir. "Mas Danu pingsan? Kenapa? Dia baik-baik aja kan?" tanyaku panik. "Dia terlalu lelah sepertinya. Kamu perlu pulang, Alina," jawabnya. Malam itu aku langsung memesan tiket untuk pulang ke kota tempat Danu tinggal. Sepanjang perjalanan, pikiranku penuh dengan bayangan buruk. Bagaimana jika aku kehilangan satu-satunya keluarga yang kumiliki? Bagaimana jika aku tidak sempat mengatakan betapa aku mencintainya? Saat tiba di klinik, aku melihat Danu terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya yang biasanya tersenyum cerah, kini tampak pucat dan tirus. Ia mencoba tersenyum saat melihat aku masuk. Tapi, aku tahu senyum itu dipaksakan. "Mas," aku langsung duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Alina, kok kamu pulang?" "Aku gak apa-apa, cuma kecapean." "Aku gak apa-apa, cuma kecapean," katanya, suaranya nyaris berbisik. "Mas gak usah bohong lagi, aku tahu mas kerja terlalu keras," jawabku dengan air mata yang mulai mengalir. Danu hanya diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelemahan yang selama ini ia coba sembunyikan dariku. Dokter datang dan menjelaskan bahwa Danu mengalami kelelahan akut dan tekanan darah yang sangat rendah. Jika ia terus memaksakan diri, kondisinya bisa memburuk. "Mas harus berhenti kerja dulu, mas perlu istirahat," kataku tegas. "Tapi kalau aku berhenti kerja, kamu gimana? Uang buat kuliah kamu dari mana?" tanyanya lemah. "Mas, aku bisa cari cara lain. Aku gak peduli kalau harus kerja lebih keras. Tapi aku gak mau kehilangan mas," kataku sambil menahan isak tangis.
Akhirnya, Danu setuju untuk tetap mengambil cuti dari pekerjaannya, meski aku tahu itu bukan keputusan yang mudah baginya. Selama beberapa minggu berikutnya, aku tinggal di rumah untuk merawatnya. Aku mengatur keuanganku dengan ketat, bahkan aku menjual beberapa barang pribadiku untuk membantu biaya pengobatannya. Namun dalam keheningan malam, aku tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Aku harus menemukan cara untuk membuat hidup kami lebih baik, tanpa terus-menerus mengorbankan Danu. Di sanalah konflik batinku semakin dalam. Setelah bertahun-tahun belajar keras, aku akhirnya lulus dengan predikat terbaik. Itulah momen yang selama ini aku impikan. Momen yang aku rasa seharusnya bisa kurayakan bersama Danu, orang yang telah membantuku melewati semua kesulitan. Aku mendapatkan tawaran pekerjaan bergengsi dari sebuah perusahaan multinasional. Sebuah pencapaian yang bahkan sulit aku bayangkan ketika pertama kali datang ke kota ini dengan hanya berbekal mimpi. Tentu saja, pencapaian ini adalah bukti dari kerja keras dan dukungan tanpa henti dari Danu. Namun, meski kebahagiaan itu datang, ada perasaan kosong yang mengendap di hatiku. Aku sukses, tapi Danu sudah lama tidak ada kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya berulang kali. Ponsel Danu selalu mati dan saat aku menelpon ke rumah kontrakannya, suara tetangga yang menjawab tidak bisa memberikan kalimat yang jelas. Mereka hanya berkata bahwa Danu sudah tidak tinggal di sana lagi. Perasaan khawatir semakin mendalam. Apa yang terjadi pada Danu? Kenapa ia tidak memberi kabar? Apakah ia baik-baik saja? Pada akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke kota asal, berharap menemukan jawaban dari kekosongan yang selama ini aku rasakan. Aku mengunjungi tempat-tempat yang dulu kami lewati bersama. Dan meskipun banyak hal yang telah berubah, aku masih bisa merasakan jejak-jejak kenangan kami. Aku berkeliling mencari tahu kabarnya, bertanya pada teman-teman lama. Tetapi semuanya menjawab dengan kebingungan atau hanya menunduk. Seakan tahu sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan. Aku akhirnya menuju rumah kontrakan lama kami. Saat aku mengetuk pintu, seorang pria parubaya membuka pintu dengan wajah yang terlihat asing. Setelah aku menjelaskan siapa aku, pria itu tersenyum sedih dan mengundangku masuk. "Alina ya? Aku tahu tentang kamu, Danu sering bercerita tentangmu. Tapi dia sudah pindah dari sini sekitar setahun yang lalu," katanya. "Setahun yang lalu? Lalu dia kemana?" Aku terkejut. Pria itu terlihat ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menjawab. "Danu, dia jatuh sakit. Dia bilang dia nggak mau mengganggu hidupmu yang sudah sukses. Jadi dia pergi tanpa meninggalkan alamat. Yang kami tahu, dia pindah di sebuah tempat yang jauh dari sini untuk istirahat. Tapi dia nggak pernah kembali ke sini setelah itu." Aku terdiam. Ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata pria itu. Danu selalu menjaga jarak dari orang-orang yang ia sayangi ketika ia merasa mereka sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Tetapi tidak ada yang pernah mengajakku untuk benar-benar mengerti seberapa besar ia berkorban. Ia menginginkan aku untuk sukses dan melupakan segala penderitaan yang ia alami. Aku pergi dari rumah kontrakan itu dengan perasaan kosong. Setiap langkahku terasa berat, seakan seluruh dunia seakan menekan dadaku. Aku tidak bisa membiarkan Danu pergi begitu saja. Aku harus menemukan dia, memastikan bahwa dia baik-baik saja, dan meminta maaf atas semua waktu yang telah aku lewatkan tanpa memberi perhatian lebih padanya. Aku mulai mencari tahu lebih jauh, memanfaatkan koneksi yang ada, dan melakukan segala cara untuk menemukan jejak Danu. Berbulan-bulan berlalu, dan dalam perjalanan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah benar-benar kuperhatikan sebelumnya. Danu bukan hanya sosok yang merawatku. Ia adalah orang yang rela berkorban segalanya untuk orang lain tanpa pernah meminta apa-apa. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang telah kulakukan untuk Danu? Apa yang telah aku berikan untuknya, selain ucapan terima kasih yang selalu terasa kosong?
Dengan pekerjaan baru yang menjanjikan dari hidupku, akhirnya aku mulai stabil. Aku merasa seperti semua yang kumiliki adalah hasil dari pengorbanannya. Tapi saat aku mulai menyadari hal itu semua sudah terlambat. Danu hilang tanpa jejak, dan aku merasa seolah aku telah kehilangan sosok yang telah membimbingku lewati banyak hal dalam hidupku. Akhirnya, setelah berbulan-bulan pencarian yang tak membuahkan hasil, aku memutuskan untuk kembali ke kota asal dan menulis surat untuk Danu. Surat itu aku tulis dengan hati yang penuh penyesalan dan cinta. Mas Danu, jika suatu hari kamu membaca surat ini, aku ingin kamu tahu betapa besar rasa terima kasihku padamu. Kamu adalah orang yang membuat aku merasa hidup, yang memberikanku harapan ketika aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua yang aku capai hari ini tidak lepas dari pengorbananmu. Aku minta maaf jika aku tidak pernah cukup menunjukkan betapa berharganya dirimu bagiku. Aku minta maaf jika aku pernah melupakan semua yang telah kamu lakukan demi aku. Mas Danu, aku ingin kamu tahu bahwa aku berjanji akan hidup dengan lebih baik dan membuatmu bangga. Aku akan melanjutkan perjalanan kita bersama, meskipun hanya dalam kenangan. Aku tidak akan pernah melupakanmu, karena kamu adalah bagian dari diriku. Dengan cinta, Alina. Aku meletakkan surat itu di meja kecil yang dulu sering kami gunakan untuk makan bersama. Di rumah kontrakan yang telah kosong dan sepi. Meski aku tahu surat itu mungkin takkan pernah sampai ke tangan Danu, aku merasa sedikit lega. Namun dalam hatiku, aku tahu bahwa Danu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku merasa ada yang kurang dalam hidupku. Semua pencapaian dan kesuksesan ini terasa kosong tanpa kehadiran orang yang telah berkorban begitu banyak untukku. Setiap kali aku meraih sesuatu, aku selalu membayangkan Danu akan ada di sana, memberi ucapan selamat dengan senyum hangatnya yang penuh dengan kebanggaan. Tapi kenyataannya, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tidak ada kabar, tidak ada petunjuk, hanya kekosongan yang menggerogoti hati. Hari-hari yang aku jalani di kantor terasa semakin menyesakan. Meskipun rekan-rekan kerjaku memuji kesuksesanku, aku tahu ada sesuatu yang lebih penting yang hilang. Aku tidak pernah bisa menikmati apapun jika aku tidak tahu apa yang terjadi pada Danu. Aku merasa seakan-akan telah mengabaikan orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untukku. Sementara aku sibuk mengejar impian yang aku rasa tidak lengkap tanpa dia. Aku memutuskan untuk mencari Danu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Meratapi kesuksesan yang seolah-olah tidak memiliki arti. Aku ingin berbicara dengannya, mengungkapkan rasa terima kasihku yang selama ini tak pernah cukup aku ucapkan. Aku ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia tahu bahwa betapa berharganya dirinya dalam hidupku. Aku mulai mencari petunjuk-petunjuk kecil, bertanya pada teman-teman lama, mencoba menghubungi kenalan-kenalan yang mungkin masih mengetahui keberadaannya. Setiap informasi yang aku dapatkan hanya mengarah pada jalan buntu, membuat hatiku semakin resah. Tapi, aku tidak mau menyerah. Aku merasa semakin aku mencari, semakin aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk membayar kembali semua kebaikan yang telah Danu berikan padaku. Suatu hari, aku memutuskan untuk kembali ke kota tempat Danu dulu tinggal, tempat-tempat yang pernah kami lewati bersama. Meskipun kini terasa asing dan jauh berbeda, aku berjalan menyusuri jalan-jalan yang pernah menjadi saksi perjuangan kami. Berharap menemukan sesuatu, entah itu petunjuk atau bahkan hanya kenangan yang bisa mengarahkanku padanya. Aku pergi ke rumah kontrakan lama kami, dan kali ini aku bertanya pada semua orang yang mungkin masih tinggal di sekitar situ. Namun jawabannya masih sama, tidak ada yang tahu kemana Danu pergi. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka belum melihatnya selama berbulan-bulan, dan beberapa bahkan hanya memberikan pandangan kosong. Seolah mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku mulai merasa putus asa, tetapi aku tahu aku tidak bisa berhenti di situ. Danu pasti ada di suatu tempat. Aku harus menemukannya apapun caranya.
Di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi bersama dulu, aku bertemu dengan seorang barista yang mengenali namaku. Alina ya? Aku ingat kamu, Danu sering datang ke sini. Terakhir kali aku melihatnya mungkin sudah setahun yang lalu. Tapi dia bilang akan pergi ke tempat yang lebih tenang untuk istirahat. Sejak itu, aku gak pernah lihat dia lagi. Aku merasa ada harapan baru, meskipun jawaban itu masih samar. Tempat yang lebih tenang. Mungkin itu adalah tempat di luar kota. Tempat yang jauh dari keramaian. Tempat yang diinginkan Danu untuk bisa beristirahat dengan tenang. Aku menanyakan lebih lanjut, mencoba untuk menggali informasi lebih dalam. Barista itu akhirnya memberitahu sebuah nama daerah di luar kota. Sebuah tempat yang dikenal dengan keindahan alamnya yang sepi dan tenang. Mungkin Danu sedang berada di sana, jauh dari kehidupan yang penuh dengan tekanan. Tanpa pikir panjang, aku membeli tiket untuk pergi ke tempat itu. Perasaan khawatir dan harapan berganti mengisi pikiranku sepanjang perjalanan. Setiap detik terasa begitu panjang. Dan dalam hati aku bertanya-tanya, apakah aku akan menemukannya? Apakah dia masih mengingatku? Akhirnya, setelah berjam-jam perjalanan, aku tiba di daerah yang dimaksud. Keindahan alam sekitar begitu tenang. Namun, hatiku tetap tidak bisa merasa tenang. Aku mencari tahu lebih lanjut tentang tempat ini. Bertanya pada penduduk setempat, dan akhirnya seorang wanita tua yang bekerja di toko kecil memberi petunjuk. Anak muda itu Danu ya? Dia tinggal di sebuah pondok kecil di dekat hutan. Jauh dari sini. Beberapa bulan yang lalu dia datang ke sini, mengatakan ingin beristirahat sejenak, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tapi dia sudah lama tidak datang kemari. Dengan petunjuk tersebut, aku melanjutkan perjalanan menuju pondok itu. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku punya. Aku berharap dan berdoa agar Danu masih berada di sana, agar aku bisa bertemu dengannya lagi. Pondok itu terletak di ujung jalan kecil yang berkelok-kelok, tersembunyi di balik pepohonan. Ketika aku sampai di sana, aku melihat sebuah bangunan kayu yang sederhana, sepi, dan hampir terlupakan oleh dunia. Aku mengetuk pintu dengan penuh harap. Dan setelah beberapa detik, pintu terbuka dengan perlahan. Danu berdiri di sana dengan wajah yang sudah lebih tua, tampak lebih lelah, tapi masih dengan senyum yang sama yang dulu selalu memberiku rasa aman. Alina, suaranya terdengar terkejut, tapi ada kehangatan dalam tatapannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua kata yang selama ini ingin aku ucapkan terasa begitu kosong dan tidak penting. Aku hanya bisa berlari dan memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang kini terasa lebih rapuh. Aku hampir kehilanganmu, Mas, bisikku. Air mata menetes tanpa aku bisa menahan. Danu hanya memelukku lebih erat, seakan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perjalanan pencarian itu membawaku kembali ke kota kecil tempat kami tinggal dulu. Namun, aku tidak menemukan Danu di tempat yang biasa ia tinggali. Setiap sudut kota yang aku datangi terasa asing dan penuh kenangan. Tetapi, Danu tak kunjung kutemui. Rumah kontrakan yang pernah kami tempati kini kosong. Pintunya tertutup rapat dan tampaknya tak ada jejak kehidupannya yang tersisa. Aku berjalan tanpa arah, berusaha mengingat kembali setiap tempat yang mungkin ia kunjungi. Setiap sudut yang pernah menjadi saksi bisu dari perjuangan kami. Kota ini penuh dengan kenangan tentang saat-saat sulit yang kami jalani bersama. Dan tentang Danu yang selalu ada untungku tanpa keluh kesah. Aku kembali ke kafe kecil yang pernah menjadi tempat kami berbagi cerita. Barista yang dulu sering melayaniku sudah tidak bekerja lagi di sana. Dan beberapa pelanggan yang kutanya hanya memberi pandangan kosong. Tidak tahu atau tidak mau tahu apa yang telah terjadi pada Danu. Setiap pertanyaan yang aku lontarkan hanya membuat hatiku semakin berat. Kenapa tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya? Aku merasa kelelahan, fisik dan emosional. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, rasa putus asa mulai menyelubungi diriku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan benar-benar bisa menemukan Danu?
Apakah dia masih ada di kota ini? Ataukah dia benar-benar pergi untuk selamanya, seperti yang selalu ia rencanakan? Di malam yang kelam, aku duduk di bangku taman yang pernah menjadi tempat favorit kami untuk berbicara tentang impian dan masa depan. Aku teringat kembali pada janji-janji yang pernah kami buat saat kami berdua bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Apapun yang terjadi, namun sekarang semua itu terasa seperti mimpi yang telah lama pudar. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, tiba-tiba seseorang menghampiriku. Aku menoleh dan melihat seorang pria mengenaliku. Matanya tajam, tetapi ada kebaikan yang tercermin di sana. "Alina, aku ingat kamu, Danu sering cerita tentangmu." Hatiku berdegup kencang. "Kamu tahu di mana dia?" tanyaku penuh harap. Pria itu mengangguk pelan. "Aku tahu dia, tapi dia sudah pergi. Aku rasa dia tidak ingin ada yang tahu keberadaannya sekarang." "Pergi kemana?" "Ke sebuah tempat yang jauh dari sini. Dia merasa lelah, merasa seperti telah menyelesaikan misi hidupnya. Dia tidak ingin mengganggu hidupmu lagi." Pria itu berhenti sejenak menatapku dengan mata yang penuh simpati. "Dia ingin melihatmu bahagia, Alina. Itu yang selalu dia inginkan." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya ada jutaan perasaan yang campur aduk dalam dadaku. Ada rasa sakit, penyesalan, dan juga rasa cinta yang begitu mendalam. Aku telah mengejar kesuksesanku sendiri, tetapi aku melupakan orang yang telah mengorbankan begitu banyak untukku. "Aku tidak tahu di mana dia sekarang," pria itu melanjutkan. "Tapi jika kamu benar-benar ingin menemukannya, mungkin ada petunjuk di tempat yang pernah dia singgahi, di pondok kecil yang dia sebut sebagai tempat untuk istirahat." Hatiku berdebar lebih keras. "Di pondok kecil, di mana itu?" Pria itu memberikan petunjuk singkat tentang arah menuju tempat itu. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tak terdengar, kemudian bergegas pergi. Tidak sabar untuk mengikuti jejak yang baru saja aku peroleh. Perasaan gugup dan cemas menyelimuti aku sepanjang perjalanan menuju pondok kecil yang disebutkan. Setiap langkah yang kutempuh terasa seperti langkah menuju takdir. Seperti perjalanan yang akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan Danu atau hanya sebuah kenyataan pahit yang harus aku terima. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa berhenti mencari. Aku harus tahu bagaimana akhirnya. Meskipun rasa takut itu selalu ada. Ketika aku tiba di lokasi yang ditunjukkan, aku melihat sebuah pondok kecil kayu yang terpencil di tengah hutan. Tempat itu tampak sangat sepi, bahkan seakan waktu berhenti di sana. Danu pernah mengatakan bahwa ia ingin hidup jauh dari hiruk-pikuk kota mencari kedamaian. Mungkin ini adalah tempat yang tepat baginya untuk menemukan ketenangan. Aku mendekati pondok itu dengan hati berdebar. Setelah beberapa detik berdiri di depan pintu, aku mengetuk pintunya dengan perlahan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Berharap ada jawaban yang kutunggu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Dan seorang pria dengan wajah yang kurindukan muncul di ambang pintu. Itu Danu, wajah yang tampak lebih tua. Lebih lelah, tetapi senyum yang selalu masih kuingat masih terpancar dari matanya. "Alina." Suaranya terdengar terkejut tetapi penuh kehangatan. Aku hampir tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya, setelah semua waktu yang terbuang, aku akhirnya menemukan jawabannya. Semua rasa sakit, semua penyesalan, seakan menghilang begitu saja ketika aku melihat wajahnya yang penuh kedamaian. "Apa yang terjadi, Mas?" Aku bertanya, suaraku gemetar. "Kenapa kamu tidak memberitahu aku?" Danu tersenyum lembut lalu memelukku. "Aku hanya ingin kamu bisa hidup dengan bahagia, Alina. Aku ingin kamu mengejar impianmu tanpa mengkhawatirkan soal aku. Aku tidak pernah ingin menghalangi jalanmu." Aku menggelengkan kepala, merasa sakit karena tahu aku telah kehilangan waktu berharga yang bisa kuhabiskan bersamanya. "Tapi aku tidak bisa bahagia tanpamu, Mas. Kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku." Danu menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. "Aku tahu, Alina, itu sebabnya aku kembali.
Aku memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi selamanya. Dengan kata-kata itu, seolah semuanya kembali seperti dulu. Aku dan Danu kembali bersama dalam perjalanan hidup, meski jalan kami mungkin tidak lagi sehalus dulu. Dari tetangga lamanya, aku mendengar cerita yang membuatku menangis. Danu telah kehilangan segalanya demi membiayai pendidikanku. Ia bahkan ditinggalkan oleh kekasihnya karena tidak punya waktu dan uang untuk menikah. Kini ia hidup sederhana, bekerja serabutan untuk bertahan. Setiap kata yang kudengar terasa seperti jarum yang menusuk. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa Danu adalah seseorang yang mampu mengatasi segala rintangan. Seseorang yang bisa bangkit dari segala kesulitan. Tapi kenyataannya, ia telah berkorban begitu banyak demi aku. Kehidupan pribadinya hancur, dan aku tidak pernah menyadari itu. Terjebak dalam kesibukanku mengejar impian. Aku merasa hancur, merasa sangat egois, karena terlalu fokus pada diriku sendiri. Tetangga itu menceritakan bagaimana Danu bekerja keras setiap hari, menghabiskan waktu lembur di pabrik, dan melakukan pekerjaan serabutan untuk memastikan aku tidak kekurangan apapun. Dia bahkan tidak pernah mengeluh, meskipun aku tahu pasti dia merasa lelah, kehabisan tenaga dan tertekan. Setiap kali ia pulang ke rumah kontrakan, tubuhnya lelah, tetapi senyumnya tetap ada. Memberi harapan padaku untuk masa depan yang lebih baik. Namun ada satu hal yang benar-benar menghancurkan hatiku. Kekasih Danu, wanita yang dulu sangat berarti baginya, akhirnya pergi. Ketika Danu tidak bisa memberikan waktu untuknya, dan ketika kondisi finansialnya tidak membaik, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, kekasih itu memilih untuk meninggalkan Danu dan mencari kebahagiaan di tempat lain. Aku tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang Danu rasakan saat itu. Tetapi aku bisa merasakannya sekarang. Kekasih yang pergi, masa depan yang hancur. Semuanya karena pengorbanan tanpa batas yang ia lakukan untukku. Aku merasa tak termaafkan. Aku tak bisa membayangkan bagaimana Danu bisa begitu sabar dan tulus memberikan segala untukku. Sementara aku tidak pernah menyadari betapa besar beban yang ia pikul. Bagaimana bisa aku begitu egois? Hanya berpikir tentang kelulusanku dan tidak peduli tentang bagaimana perasaannya. Semua pengorbanan itu, semua penderitaan yang ia alami tidak bisa kubayar dengan apapun. Dengan hati yang penuh penyesalan, aku pergi menemui Danu di pondok kecilnya. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa bersalahku. Aku hanya ingin melihatnya, ingin tahu bagaimana ia sekarang. Ketika aku sampai, aku mendapati Danu sedang duduk di bangku kayu depan pondok dengan wajah yang sedikit lebih keriput dari sebelumnya. Meski terlihat tampak tua, senyumnya tetap menghangatkan hatiku. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi penuh dengan harapan yang dulu. Kini ada kelelahan yang jelas terpancar, kelelahan yang lebih dalam daripada sekedar fisik. Aku duduk di sampingnya, merasa canggung. Tak tahu bagaimana memulai percakapan. "Mas," kataku, suaraku bergetar. "Aku baru tahu semuanya. Semua yang kamu lakukan untukku, semua pengorbanan yang kamu buat. Aku tidak tahu harus berkata apa." Danu menatapku dengan tatapan lembut, seolah ia memahami beban yang aku rasakan. "Aku tidak pernah meminta apapun, Alina. Aku hanya ingin kamu bisa menjalani hidupmu dengan bahagia. Itu sudah cukup bagiku." Tapi aku tahu itu tidak cukup. Aku merasa hancur. Tapi aku menyakitimu, Mas. Aku tidak pernah tahu bagaimana kamu menderita. Aku terlalu sibuk mengejar impian tanpa peduli apa yang kamu alami. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Danu menarikku ke dalam pelukannya, dan kami berdua saling berbagi kehangatan.
Seolah dunia di sekitar kami berhenti sejenak. Setelah semua perjuangan, setelah semua kehilangan, akhirnya kami berdua menemukan jalan kembali satu sama lain. Ini bukanlah akhir dari cerita kami, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang kami akan jalani bersama. Aku tahu kami akan menghadapi banyak tantangan di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah lagi terpisah. Kami akan terus berjalan bersama, mendukung satu sama lain, dan menciptakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Karena sekarang aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang pencapaian pribadi, melainkan tentang berbagi kebahagiaan dengan orang yang kita cintai. Pernikahan kami menjadi bahan perbincangan yang tidak pernah kubayangkan. Tidak hanya di kalangan teman-temanku, tetapi juga di masyarakat. Beberapa orang mulai menyebar gosip, menyuarakan pendapat mereka yang kasar tentang hubungan kami. Alina menikahi pria tua miskin, apa dia sudah gila? Kata teman-temanku yang dulu selalu mendukungku. Aku bisa mendengar tawa mereka yang tajam, penuh dengan ejekan dan sindiran. Mereka bertanya-tanya mengapa aku memilih Danu, seorang pria yang jauh lebih tua dariku dan yang tampaknya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Selain kerja keras dan pengorbanannya yang besar, mereka tidak tahu apapun tentang kisah kami. Tidak tahu betapa dalamnya rasa terima kasihku kepada Danu, atau bagaimana ia telah merawatku sejak aku masih anak-anak yang terlunta-lunta di jalanan. Tapi kata-kata itu tetap menusuk, membuatku merasa cemas dan ragu. Aku tahu pernikahan ini tidak seperti yang mereka harapkan, atau seperti yang orang lain anggap sempurna. Danu bukanlah pria kaya dengan segala kemewahan, dan kami bukan pasangan yang dipandang ideal oleh masyarakat. Namun bagi aku, dia adalah segalanya. Dia adalah orang yang telah memberiku cinta tanpa syarat, yang telah menuntun dan mengajarkanku arti kehidupan yang sesungguhnya. Dia adalah rumah bagiku, tempat aku merasa aman dan dihargai. Aku mencoba untuk mengabaikan komentar-komentar itu. Tetapi setiap kali aku mendengar bisikan mereka, rasa sakit itu tetap ada. Aku seringkali merasa seperti berada di tengah-tengah dunia yang menilai hubungan kami dari luar tanpa benar-benar memahami apa yang ada di dalam hati kami. Aku merasa dihina, dihujani dengan tanya-tanya tentang mengapa aku memilih jalan ini. Tentang mengapa aku mengorbankan masa depan yang cerah untuk pria seperti Danu. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah, ingin melarikan diri dari semua hinaan itu. Tetapi kemudian aku melihat Danu. Meskipun wajahnya sedikit lebih keriput dan tubuhnya lebih lelah karena bekerja keras setiap harinya, matanya tetap penuh dengan cinta yang tulus untukku. Ketika aku merasa terpuruk dan cemas, ia selalu ada untuk menguatkan. Kita tidak perlu peduli apa kata orang, katanya suatu malam, saat aku duduk di sampingnya dengan hati yang gelisah. Yang terpenting adalah kita bahagia selamanya. Aku memeluknya erat, merasa hangat dan tenang di pelukannya. Danu tidak pernah meminta apapun dariku, kecuali cinta dan kebersamaan. Sungguh, itu sudah cukup bagiku. Aku menyadari bahwa meskipun dunia mungkin tidak setuju dengan pilihan kami, yang terpenting adalah kami berdua saling mencintai dan saling mendukung. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama, dan kami tidak akan membiarkan apapun, termasuk pandangan orang lain, menghancurkan apa yang kami bangun. Namun, meskipun kami berusaha untuk tetap kuat, aku tahu bahwa setiap hari kami harus menghadapi pandangan sinis, bisikan mengejek, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah berhenti.
Bahkan ketika aku berusaha membuktikan bahwa aku bahagia dengan pilihan hidupku, aku tetap harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan pernah mengerti. Aku merasa sangat tertekan oleh semua ini. Bahkan, aku sempat bertanya-tanya apakah kami melanjutkan hal yang benar atau jika aku terlalu naif dalam memilih hidup ini. Tapi, kemudian aku teringat lagi pada masa-masa kami bersama, pada setiap pengorbanan yang telah dilakukan Danu untukku. Jika aku bisa memilih, aku tetap memilih dia. Aku memilih cinta ini, meskipun dunia menganggapnya tidak sesuai dengan standar mereka. Hari-hari yang penuh tantangan itu perlahan mengajarkanku banyak hal. Aku belajar untuk lebih sabar dan lebih kuat menghadapi dunia yang kadang tidak adil. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pandangan orang lain, tetapi dari rasa damai dalam hati kita sendiri. Aku dan Danu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kami hanya perlu membuktikan bahwa cinta kami itu nyata. Dan kami siap menjalani hidup bersama meskipun jalan yang kami pilih tidak mudah. Bahkan dalam masa-masa sulit, aku mulai merasa bahwa pernikahan kami yang dianggap aneh oleh banyak orang adalah sebuah kisah cinta yang luar biasa. Kisah tentang dua hati yang menemukan jalan mereka meskipun dunia mencoba menghalangi mereka. Aku tidak akan pernah menyesali pilihan ini. Karena bagiku, hidup ini bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang memilih jalan yang membuat kita bahagia. Dan aku tahu, aku bahagia dengan Danu. Aku memutuskan untuk menghadapi hinaan itu dengan kepala tegak. Kami tidak perlu takut atau malu dengan hubungan kami ini. Kami sudah cukup melalui banyak hal untuk bisa berdiri di sini bersama. Dan aku tahu, itu lebih berharga dari apapun. Aku hanya berharap bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang mengkritik kami bisa melihat indahnya cinta yang kami miliki. Saat resepsi pernikahan, aku berdiri di depan para tamu. Menatap mereka dengan perasaan campur aduk, senang, cemas, dan penuh haru. Ini adalah momen yang sangat berarti. Bukan hanya bagi kami berdua, tetapi juga bagi semua orang yang hadir. Aku tahu, mereka mungkin datang dengan pandangan mereka yang sudah terbentuk, dengan asumsi mereka tentang hubungan kami yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat itu, aku ingin mereka tahu siapa Danu sebenarnya, betapa besar pengorbanannya, dan mengapa aku memilihnya. Aku memandang Danu yang berdiri di sampingku. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Meskipun aku tahu di balik senyum itu, dia masih merasa canggung berada di tengah sorotan. Ia bukan tipe orang yang suka diperhatikan. Tetapi hari ini, aku melihat semua orang melihatnya. Aku ingin semua orang melihatnya. Melihat betapa luar biasanya dirinya. Selamat malam semua, kataku dengan suara yang bergetar. Terima kasih sudah datang di acara kami. Aku ingin berbicara sedikit tentang seseorang yang sangat istimewa dalam hidupku, Mas Danu, suamiku. Aku berhenti sejenak, mengatur napas, dan memandang Danu. Matanya yang hangat itu menatapku penuh perhatian. Seolah ia tahu kata-kata apa yang akan keluar dari bibirku. Aku mulai berbicara, mencoba mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dalam hidupku. Jika bukan karena Mas Danu, aku tidak akan ada di sini. Aku tidak akan menjadi apa-apa. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi hidupku berubah drastis ketika aku menjadi yatim piatu. Aku terjatuh ke jalanan, hidup tanpa arah, sampai aku bertemu dengan Mas Danu. Dia adalah orang yang mengangkatku dari kegelapan. Dia adalah orang yang memberi aku makan ketika aku kelaparan, yang memberi aku perlindungan ketika dunia ini terasa begitu kejam. Aku terdiam sejenak, merasa emosi yang begitu kuat. Aku tidak bisa menghindari air mata yang mulai mengalir. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka semua mengapa aku begitu mencintai Danu.
Dia tidak hanya memberiku tempat untuk tinggal, tetapi juga memberiku harapan untuk masa depan. Tanpa dia, aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya mendapatkan pendidikan, hidup dengan rasa aman atau merasa dicintai. Dia mengorbankan begitu banyak untuk aku, tanpa pernah meminta apapun. Bahkan ketika dia kehilangan cintanya, bahkan ketika dia harus bekerja keras sampai larut malam, dia tidak pernah mengeluh. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia. Di antara kerumunan, aku bisa melihat perubahan pada wajah-wajah yang tadinya penuh dengan ejekan. Mereka terdiam, tak bisa berkata-kata. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menunduk, seolah mereka menyadari betapa salahnya mereka selama ini. Aku merasa lega, seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Aku tidak ingin membela diri, tetapi aku ingin mereka tahu tentang perjuangan kami. Tentang betapa berharganya cinta yang kami miliki. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih mantap, meskipun air mata masih membasahi pipiku. Hari ini aku berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seseorang yang berhutang nyawa kepada Mas Danu. Dia telah mengubah hidupku, dan aku ingin dia tahu bahwa semua pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Aku berjanji untuk mencintainya dengan segala yang aku punya, untuk selalu mendukungnya seperti dia mendukungku. Aku menatap Danu yang kini tampak terharu, matanya mulai berkaca-kaca. Senyumnya semakin lebar, dan aku tahu saat itu juga bahwa kami telah menang. Kami telah mengalahkan segala keraguan, segala hinaan, dan kini kami berdiri sebagai pasangan yang tak tergoyahkan. Para tamu yang tadinya terdiam kini mulai melirik satu sama lain. Beberapa dari mereka terlihat menyesal. Bahkan beberapa wanita tampak terharu. Mereka mulai menyadari betapa kuatnya cinta kami, betapa dalamnya pengorbanan yang telah Danu lakukan, dan betapa berharganya hubungan ini. Beberapa orang yang sebelumnya mencibir kami dengan komentar tajam, kini mulai mendekati kami. Mereka meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan, dan aku bisa merasakan kehangatan yang mulai tumbuh di antara kami. Aku tidak menginginkan permintaan maaf mereka, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah kecil bagi mereka untuk memahami bahwa cinta bukanlah tentang status sosial atau harta, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung, berkorban, dan tumbuh bersama. Danu meraih tanganku, dan aku merasakan bagaimana tangan kita saling menguatkan. "Terima kasih Alina," katanya dengan suara yang berat, seolah mengungkapkan semua perasaan yang tidak bisa ia katakan. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Aku tersenyum tipis. Mataku penuh dengan air mata kebahagiaan. "Tidak Mas, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Saat itu aku tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak selalu memahami hubungan kami tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa lengkap. Kini, aku hidup bersama Danu, bahagia. Kami tinggal di rumah kecil yang penuh dengan tawa, kenangan, dan cinta. Setiap hari adalah perjalanan baru yang kami lewati bersama, saling mendukung dan merawat satu sama lain. Meski dunia seringkali tidak memahami kami tidak peduli. Cinta kami sudah cukup untuk memberi arti pada setiap detik yang kami jalani bersama. Danu adalah cinta sekaligus pahlawanku. Ia bukan hanya suami yang selalu ada di sampingku, tetapi juga sosok yang telah memberi arti pada hidupku. Jika bukan karena dia, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati masa-masa sulit itu. Dia adalah penyelamatku yang mengangkatku dari keterpurukan dan membawaku menuju masa depan yang lebih baik. Kami tidak peduli apa kata orang, karena kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh mereka. Kami tahu bahwa cinta kami adalah yang terpenting, dan itu sudah cukup. Dunia bisa menilai, bisa memberikan komentar, bisa menganggap kami tidak sebanding. Tapi kami tahu, kami lebih dari itu. Kami tahu apa yang telah kami lalui bersama.
Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa dipahami hanya dengan pandangan sepintas. Setiap malam setelah hari yang panjang, aku duduk di samping Danu, menggenggam tangannya dan merasa bersyukur atas perjalanan ini. Kami telah melewati banyak tantangan, tetapi kami selalu saling menguatkan. Aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kami akan terus berjalan bersama, tidak peduli seberapa berat rintangan yang menghadang. Kami telah membuktikan bahwa cinta bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita saling menerima, memberi, dan berjuang bersama. Dari jalanan yang penuh penderitaan hingga kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kami telah mengukir kisah kami sendiri, dan itu adalah kisah yang paling indah. Kini, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari kedamaian dalam hati kita sendiri. Dan bersama Danu, aku merasa lebih lengkap dari sebelumnya. Kami tidak hanya pasangan, tetapi juga sahabat, keluarga, dan satu-satunya orang yang saling mengerti dalam segala hal. Hidup ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan Danu di sisiku, aku tahu kami bisa menghadapinya bersama. Dan itu bagi kami adalah segalanya.